Ya orang kesel kayak saya jadi saya sebagai anak Banten gitu kan, anak Banten, anak kota Serang malu gitu terkait video yang viral kayak gitu kan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dede Farida di acara Ngopi nih, ngobrol perihal isu terkini. Jadi, di sini kita akan melakukan perbincangan terkait isu-isu yang terjadi saat ini. Dan di sini saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Halo. Siapa Mas namanya? Aduh, jangan dipanggil Mas dong. Kita kan masih seumuran. Iya. Mungkin enaknya panggil kakak aja kali ya, Kak. Oke, Teh. Iya. Jadi nama aku Zidan Febriansyah, dipanggil Zidan. Aku adalah mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan sekarang aku semester 4. Wow. Masih semester 4 guys. Meskipun masih semester 4, beliau ini salah satu menurut saya orang yang inspiratif ya. Banyak banget. Amin. Banyak banget hal-hal yang dia dapetin, banyak salah satunya itu beliau juga sebagai duta bahasa Provinsi Banten, duta KPI 2019, duta positif media sosial, founder Madania Movement, dan selain itu pula beliau ini salah satu orang yang kompetitif ya kalau menurut saya ya. Amin. Banyak banget kejuaraan yang dia dapat, salah satunya yaitu juara 1 presenter, juara 3 lomba baca puisi se-Kabupaten Kota Serang, dan juara vlog competition nasional. Banyak banget ya, juara 1 ya. Main apa tadi? Jadi waktu itu ada lomba ya yang diadakan oleh kampus kampus apa lupa aku ya. Dan di situ aku ikutan untuk lomba vlog itu dan alhamdulillahnya aku juara 1. Dan di situ aku mengangkat tema tentang kayak kereligian dan aku ngambil di daerah aku yaitu di Masjid Agung Banten Lama gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat juara 1 waktu itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Yeah. Di sini penontonnya banyak ya. Jadi bukan cuma Jidan yang punya tema. Di ngobrol kita kali ini juga ada temanya. Apa tuh? Pandangan milenial terkait video Parakan 01 dan tentang edukasi serta kekerasan seksual yang baru-baru ini viral. Pasti teman-teman di sini udah pada lihat videonya kan? Aduh. Bahaya ya. Devar tuh pengen nanya aja sih ke Jidan kayak terkait tanggapan video tersebut. Gimana sih menurut tanggapan Jidan? Kalau menurut Devar sih emang meresahkan sih ya. Jadi kurang bisa menjadi edukasi buat yang lainnya gitu. Terus juga gimana ya? Nama Banten kan jadi jelek gitu kan. Tapi lebih lanjut lagi mungkin Jidan bisa jelasin. Silakan. Nah, video Parakan 01 ini sebenarnya ini menurut artikel yang saya baca dari Jawa Post, terus juga dari Kompas, dari merdeka.com, di situ dijelaskan bahwa video itu terjadi di Kampung Cengkudu, Desa Kreo, Kecamatan Jawilan. Itu di Kabupaten Serang adanya Teh. Nah, maksud dari video itu sebenarnya itu video ketidaksengajaan yang direkam oleh warga di daerah Parakan 01 tersebut Teh. Nah, video itu tuh maksud dari warga ini adalah mungkin Suuzon Zidan gitu ya. Suuzon Zidan itu mungkin warga itu ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama itu mungkin warga ini membuat video ini supaya bisa dilaporin ke kepala desa gitu kan, bukti nyatanya gitu kan. Nah, yang kedua mungkin bisa jadi si warga ini sengaja pengen memviralkan video tersebut dan juga ketika diviralkan buat si pelaku ini malu gitu akan perbuatannya. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan besar juga mungkin ya si warga ini ngerekam buat simpanan di galeri. Ini masih jadi sujon aku ya. Bisa jadi Bisa jadi itu. Netizen kan mulutnya kayak gitu. Mungkin
jadi simpanan si warga tersebut yang video viral gitu kan. Nah, kemungkinan juga kenapa video ini si warga ini nggak ngegerebek langsung gitu ya Teh, nggak ngegerebek langsung ketika ya. iya harusnya ngegerebek, kemungkinan kayak nunggu klimaks ya. Waduh, klimaks gitu ya. Dalam banget, maaf nih, kita berbicara tentang sex education ya, mungkin menunggu klimaksnya di mana jadi warga itu menyamperin, tapi di situ kayaknya tanggung gitu, udahlah biarin aja, di videoin aja, nanti saya viralin, saya laporin ke kepala desa gitu sih yang aku tanggap mah dari warga itu. Nah, kejadian itu juga yang Jidan baca itu tuh terjadi di belakang ruko. Oh, itu belakang ruko? Di bukan belakang jalan ya? Iya, itu jalan, tapi temboknya yang tulisan Parapan 01 itu ruko. Jadi ruko milik PT apa gitu. Jidan nggak berani nyebutin merek, takut Jidan melanggar hak ini ya, takut dituntut juga sama pemilik ruko gitu kan. Boleh nggak disebutin merek? Sebut aja, nanti juga ada. Oh, tapi iya, tapi sebutin aja ya kali, nggak apa-apa ya. Di PT Aviatek itu, jadi ruko milik PT Aviatek ya. Yang itu dijadiin gudang ruko itu. Jadi nggak ada yang ngejaga di ruko itu. Jadi kemungkinan besar sepi di situ. Peluang banget ya. Wah, peluang banget, astagfirullah Teteh. Maksudnya peluang banget bagi mereka ya, bukan kita gitu. Jadi ibaratnya gini ya, mencari peluang dalam kesempitan gitu kan. Iya, jadi dimanfaatkan. Dan di situ juga kejadiannya Teh, yang Jidan baca juga, kejadiannya pada tanggal 10 Maret 2021. Tepatnya di siang bolong, bayangin. Siang-siang kan gak ada warga yang lalu lintas kan, pada tidur, mungkin pada kepanasan gitu kan, jadi gak ada yang lewat. Dan alhasil mereka melakukan perbuatan yang melanggar norma ya, bisa jadi. Dan juga melakukan seks yang layaknya seorang suami dan istri gitu loh. Jadi di pertanyaan kedua nih. Aku sambil minum ya. Oh, silakan. Oke, minum ya. Enak loh, dari Sabdan News minumannya. Kita nggak endorse ya. Enggak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih pandangan Jidan sebagai duta positif nasional media sosial atas cuitan netizen dan penyebaran oleh video tersebut oleh netizen? Jadi kan yang videoin kan satu orang tuh, jadi gara-gara nyebar kayak gitu kan akhirnya ya kayak gini kayak gitu. Silakan. Tanggapan aku sih sebagai alhamdulillah diberi amanah sebagai duta positif bermedia sosial Provinsi Banten tahun 2017 sampai dengan 2019. Menurut aku video yang sudah viral dan cuitan di media sosial ini menurut aku sangat memprihatin sekali, terutama bagi masyarakat Provinsi Banten, terkhusus masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu benar-benar mencoreng nama baik desa tersebut loh Teh, ya kan? Yeah. Bayangin viral karena video asusila seperti itu. Aduh gitu, malunya di mana? Apalagi yang menjadi kepala desa. Kita aja yang jadi warga Banten ikut malu kan, apalagi yang ada di situ. Wah, nambah malu banget gitu kan. Nah, mungkin sih dari video tersebar itu ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya seks bebas ya, yang namanya tindakan asusila itu benar-benar sangat melanggar banget gitu kan. Biarin malu lah intinya kan, biarin malu bagi si pelaku tersebut kan. Tapi kasihan gak sih merekanya? Soalnya kan pasti gara-gara kejadian ini mereka pasti pertama disalahin sama orang tua, disalahin sama masyarakat sekitar, apalagi sama orang yang sebanten termasuk Jidan tadi kan, yang merasa malu juga gitu tuh. Jadi kayak psikologi mereka juga harus kita pikirin, mereka kan juga masih anak-anak kayak gitu kan, harusnya ada bimbingan khusus juga buat mereka seperti itu. Iya sih, tadi kan ada juga aku bilang sisi positif supaya teguran buat mereka kan. Tapi itu juga bakal merusak psikologi si pelaku tersebut kan. Nah, sebenarnya juga Teh di undang-undang juga sudah diatur dalam maaf nih aku sedikit
buka catatan di handphone, bahwasannya ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronika nomor 19 tahun 2015 pasal 27 ayat 1 UU itu mengatur bahwa seorang dapat dijerat pasal UU ITE jika menyebabkan dokumen elektronik yang bermuatan konten melanggar kesusilaan. Mohon maaf nih, kayak agak berbelit gitu ya. Nah, jadi ada undang-undangnya teh, siapa aja yang menyebar video susila atau yang berbau pornografi itu ada undang-undangnya dan akan dipenjara teh maksimal itu 6 tahun. Bayangin 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Nah, makanya yang memvideokan, yang memviralkan itu kan dicari sama polisi kan. Belum ketemu aja siapa kan. Nah, itu karena ada undang-undangnya. Si pelaku juga bahkan dapat menuntut yang videoin tersebut atas penyebaran nama baik kan, bisa jadi juga sih. Ya harusnya mah kan kalau misalnya video kayak gitu ya kita tuh cukup ngasih ke orang yang tepat aja gitu, nggak harus sampai diviralkan kayak gini. Kasihan juga ke psikologi mereka. Tadi kan teh aku tuh nggak munafik ya teh. Tahu kelihatan kan? Aduh. Kayaknya. Ini kan aku ngomong seadanya ya. Jadi aku tuh nggak munafik ya. Jadi gini ya. Jadi tentang bukan gitu, bukan masalah nonton ya. Jadi gini. Iya. Berdasarkan ada survei yang mengatakan kalau misalkan orang Indonesia itu adalah orang yang unik, orang yang keingintahuannya itu sangatlah gede gitu teh. Maksudnya menggebu-gebu, kepo banget tuh orang Indonesia itu. Indonesian people tuh sangat kepo banget akan hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang trending, hal-hal yang bisa jadi juga berbau pornografi, hal-hal yang ciduk lah, hal-hal yang diciduk itu pasti trending. Contohnya aja kayak lihat kasus contoh 86 di TV kan, 86 yang kayak ada pengejaran maling yang tertembak gitu ya, itu langsung viral nomor 1 di YouTube, pernah itu kan kasus 86. Apalagi video viral tentang jangankan 86, video artis tahu lah yang 19 detik 19 detik aja viral kan. Nah itu di tahun 2020 kalau nggak salah ya, akhir-akhir tahun 2020 kan. Nah sekarang di tahun 2021 di awal tahun itu yang viral adalah video Pelataran 01 mengenai pornografi itu. Aduh, Indonesian people tuh emang unik banget gitu ya, pengen tahunya itu keponya gede banget gitu kayak gitu. Jadi aku juga ikut penasaran gitu kan nonton dan gitu tuh. Sampai selesai. Dan enggak kan, ini kan aku diundang di sini kan berdasarkan aku udah pengalaman nonton gitu ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Tapi kan Iya. Jadi harus tahu ya. Jadi ya Allah. Memberitahu. Ya jadi harus tahu bahannya dulu gitu ya. Jadi kan kalau misalkan jadi bisa ngomong lancar kayak gini kan akibat nonton dulu, membaca artikel kan, supaya kitanya nggak bingung nanti saat diwawancara oleh Teteh cantik ini gitu kan. Asik. Iya, jadi gitu teh. Indonesian people tuh orangnya kepoan. Tapi kayak kita tuh sebenarnya harus tahu nggak sih apa sih yang melatar belakangi mereka seperti itu, kayak gitu. Penyebab kenapa mereka kayak gitu. Mungkin di awal emang Jidan juga udah menjelaskan kalau misalkan ada peluang ya, tempat kosong, sepi, terus tapi ada yang melintas tahu di sana tuh motor. Ada yang melintas ya. Nah, aku tadi sempat ketinggalan juga. Nggak apa-apa, dikit lagi nih. Biar kalian juga bisa tahu detail gitu kan masalah Pelataran 01. Jadi ada yang lewat juga ya, ada yang melintas ya saat itu warga. Nah, si cewek ini bilang, aduh udahan lah. yang seksi dong ya. Aduh, mirip. Jangan gitu lah. Gak pantas, aku gak cocok nih ya. Katanya udahan lah, udahan yuk katanya. Ada orang lewat, tapi si cowoknya tetap ngebangkang pengen lanjut, kayak tanggung gitu sampai nunggu klimaks gitu mungkin ya. Jadi udah berhenti dulu, ada warga lewat, tapi ketika warga udah lewat, dilanjutkan kembali hal yang senonok seperti itu. Dilanjut ya? Iya. Kemungkinan gitu. Kalau di film ada part 2 gitu. Iya, jadi kayak gitu teh. Jadi ya kembali lagi ke pertanyaannya Deva tuh,
penyebab mereka seperti itu tuh apa gitu Oke. kan. Apalagi kan masih anak-anak gitu. Iya. Oke. Pertama sih kan yang tadi udah Jidan jelasin, yaitu mencari peluang ya, karena di situ sepi juga kesempatan ya. Dan yang kedua itu gairah hawa nafsunya itu gede menurut Jidan. Tahu sendiri kan, itu tuh masih tahap. Kenapa Teh? Aduh Teteh, kayaknya Jidan ngomong berbicara tentang hawa nafsu kayaknya ketawa-tawa aja nih, kenapa ya? Aduh. Jidan meyakinkan gitu dong. Jadi pengen nonton loh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya Teh, awas jangan sampai Bercanda. Oke. Lanjut kembali ke laptop. Laptop tentang Karakan 01. Oke, yang kedua itu karena hawa nafsunya gede tuh ya, hawa nafsunya tinggi. Tahu sendiri ya Teteh, remaja. Remaja itu adalah tahap menuju dewasa yang dimana tingkat kelabilan seorang remaja itu sangatlah gede banget juga kan. Jadi kayak aduh, dan di saat remaja juga rasa keingintahuannya juga gede, rasa ingin mencoba hal yang baru juga gede kan, kayak experience ya kan. Remaja itu adalah experience-nya di situ gitu. Jadi saat itu juga karena hawa nafsunya gede, labilnya juga gede gitu. Jadi yang membuat itu kejadian gitu kan. Yang ketiga juga mungkin karena si cowoknya ini mungkin nggak tahu kenapa kayaknya psikologinya itu kayak dia tuh sering nonton video yang kayak gitu kan ya. Jadi dia mempraktekkan di kehidupan nyata gitu, padahal dia masih di bawah umur gitu kan. Ya makanya gitu. Dan yang terakhir itu mungkin karena terjadinya pacaran. Jadi sebaiknya hati-hatilah gitu kan. Teteh, aduh yang pacaran nih hati-hati ya, jangan sampai ya Allah, jujur ya, saya nggak munafik juga, kembali lagi saya nggak munafik. Saya pernah, kok jadi saya sih, tadinya aku, ya udah saya aku, ya. Aku juga nggak munafik ya, aku pernah pacaran gitu ya, aku juga pernah pacaran, tapi aku masih mikir 2 kali. Aduh, aku sebagai cowok gitu kan, nggak mungkin gitu bakal ngerusak kehormatan wanita. Iya enggak sih? Jadi kasihan aja. Ya pacaran sekedar pacaran sekedar menyayangi satu sama lain. Pacaran sekedar romantis gitu ya. Tapi jangan sampailah berbuat yang enggak, berbuat yang di luar kita nggak boleh untuk ngelakuin gitu kan. Jangan sampai gitu ya bagi yang nonton nih. Ya tuh yang punya pacar putus aja sekarang. Tadi ada 4 ya Teh gitu kan. Satu lagi? Tadi itu. Oh, udah. Yang pacaran itu nggak. Ini ini juga kali ya edukasi dari baik dari rumah, sekolah maupun dari masyarakat itu juga penting banget. Jadi mulailah kayak care juga satu sama lain. Mungkin teman-temannya juga kurang care juga sama dia kayak gitu kan. Terus lagi nih ya. Iya. Kayak ada nggak sih peran pemerintah untuk untuk kasus ini gitu? Kalau menurut Jidan, peran pemerintah seperti apa Teh? Kayak pemerintah itu udah bertindak seperti apa? Apakah penyebarnya udah ditangkap? Apakah udah mendatangi pelaku atau kayak gimana kayak gitu? Oke. Berdasarkan artikel yang Jidan baca juga ya Teh. Jadi video itu kan kejadiannya pada tanggal 10 Maret 2021. Itu di siang hari. Kemudian saat video viral itu, viralnya hanya kayak di wilayah dia aja ya, di wilayah Parakan 01 ini. Viralnya itu di malam harinya di tanggal 10 Maret 2021. Nah, kemudian di tanggal 11 Maret 2021-nya itu ditangkap. Oh, udah ditangkap merekanya. Si pelakunya, tapi bukan yang ngevideoin ya, si pelakunya ditangkap, ditemukan kedua orang tuanya dan ditanya, ini kamu viral gitu kan. pasti orang tuanya kecewa banget ya menurut aku ya. Kecewa banget sih sumpah. Itu dikumpulin di satu tempat, entah di Polres atau di mana aku nggak tahu, pokoknya dikumpulin. Dinikahin nggak? Nah, ketika itu ditanya, diinterogasi, apa maksudnya, mungkin yang tadi udah Jidan jelasin ya, kali ya maksudnya ya, atas hilaf mungkin ya, hilaf juga ya bisa jadi. Mungkin di situ polisi itu kayak memberi keringanan kepada pelaku tersebut kalau misalkan selesai sekolahnya, dapat pekerjaan si cowoknya baru dinikahin. Oh, jadi kayak
bikin kehidupan yang layak dulu gitu baru dinikahkan. Iya, soalnya kan masih sekolah, mau dapat gaji dari mana gitu kan. Makanya nih, bagi yang nonton nih, kalau pacaran tuh jangan sampai kelewat batas. Nanti Biasa aja ya? nanti kalian bakal nyesel sendiri ya. Pasti bakal nyesel. Biasa Gitu sih. aja dong. Iya, orang kesel kayak saya jadi juga saya ikut sebagai kesel nih. iya anak Banten gitu kan, anak Banten, anak kota Serang malu gitu terkait video yang viral kayak gitu kan. Ya saya juga paham karena saya juga rakyat Banten. Iya. Tapi menurut Jidan juga nih sebagai milenial Bentar saya lupa. Aduh, konsen dong. Mentang-mentang kita ngomongin tadi jadi lupa ya. Mungkin aduh teh jangan sampai traveling ya. Istighfar dulu. Kebayang Jidan. Istighfar dulu. Jidan dari tadi ngomong itu udah ada. Aduh kebayang pemirsa. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya jadi lanjut lagi ya. Lanjut. Pendapat Jidan selaku milenial untuk pemeran video tersebut. Tanggapan Jidan sebagai milenial untuk Pelakunya nih. Iya tadi kan sempat kita singgung bahwa kalau saya pribadi sih sempat prihatin juga kan mereka kayak gitu. Terus juga kasihan aja gitu tuh, mereka juga pasti dapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua, sekolah, masyarakat maupun yang lainnya gitu. Tapi kalau menurut Jidan sendiri gimana? Gitu? Oke. Menurut aku sebagai milenial ya, tentunya saya tidak menyalahkan yang meng-share karena itu mungkin udah ada saatnya patut di-share kan. Tapi saya hanya menekankan kepada pelaku ya. Nah, ini akibatnya kalau kamu Bertindak. melanggar asusila bakal dimaluin di negara sendiri. Bahkan kamu udah trending nomor 1 di Twitter, trending di Indonesia, bahkan di negara sebelah juga seperti negara Singapura, Malaysia, dan negara-negara tetangga di Indonesia itu udah tahu terkait video Perakan 01. Jadi ini buat pelajaran bagi pelaku supaya jangan ngelakuin perbuatan yang senonoh lagi. Ingat bro, karma itu berlaku kan, karma itu berlaku. Nah, dan ingat kita itu selalu dalam lindungan Allah. Iya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Kita juga jadi bahas religiusan nggak apa-apa supaya kita. Jadi kita tuh dilindungi Allah, dilihat Allah. Jadi Harusnya mungkin punya malu juga sih. mungkin ini teguran kamu di dunia gitu. Ya sebaiknya kamu cepat-cepat bertobat dan tanggung jawab atas kejadian tersebut gitu kan. Tanggung jawab lah gitu kan. Kalau perlu dinikahin ya nikahin gitu kan, supaya jangan karmanya nggak terus-terusan menimpa kamu gitu kan. Cukup video yang viral ini aja yang udah buat kamu malu gitu. Ya mungkin ini juga salah satu pembelajaran yang berharga banget, bukan cuma buat pelaku tapi buat kita semua sebagai orang Banten maupun orang Indonesia. Kalau misalkan bertindak ya harus pikir-pikir dulu. Ini Benar. akibatnya kalau misalkan kita tuh melakukan sesuatu yang nggak mikir panjang kayak Iya gitu. benar. Udah harus mikirin masa depan. Masa depan. Ingat Iya mah. kata-kata siapa tuh? Kenapa? Berikan aku 10 pemuda maka aku akan Soekarno. guncangkan dunia. Itu kata Soekarno. Ingat. Bapak saya itu. Tahu nggak? Wow. Iya bapak saya di negara kita. Asik Iya, bapak pertama. Bapak kita semua. Bapak kita semua. Aduh sambil minum ya aus nih. Ya, silakan. Satu lagi nih, Apa kayak tuh? harapan Jidan untuk milenial Indonesia khususnya di Provinsi Banten tuh seperti apa kayak gitu ke depannya. Baik. Harapan Jidan khusus milenial yang ada di Provinsi Banten dan juga di Indonesia. Ayolah bro, kita jadi milenial yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kita buktikan bahwa milenial ini mampu menunjukkan prestasi pada negara dan juga pada kalau bisa dilihat bahkan bisa dilihat prestasi kita di internasional. Tunjukin kehebatannya di situ. Jangan sampai kamu nunjukin sebagai milenial ini kejelekan pada negara. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi tunjukkan dengan prestasi dan juga dengan karya gitu kan. Gitu. Banyak gerak gitu ya. Iya. Tapi kan milenial sekarang itu
banyaknya tuh pada rebahan gitu, tahu kan gitu. Menurut Jidan tuh gimana? Jadi bisa nggak sih kayak kita berkarya sambil rebahan, apalagi Jidan nih yang banyak karyanya, mungkin ada salah satu apa ya, motivasi gitu buat yang rebahan nih, minimal kalian tuh bergerak lah. Anak muda tuh harusnya bergerak. Apa tuh ya? Saya tuh pernah dengar. Oh, gini nih. Apa tuh Teh? Anak muda tuh harusnya tuh berperan, bukan baperan katanya. Siapa yang ngomong ya? Ada sih yang ngomong kayak gitu ya, tapi aku juga nggak tahu siapa itu yang ngomong ya. Jadi ini status aja. Ya, menurut Jidan kayak gimana? Jadi menurutku sih yang bagi yang males ya, oke. Jadi mulailah langkah kamu dari kamu mulai bangkit dari tidur, mulai bangkit dari rebahan. Itu kamu udah bangun aja dari rebahan itu, kamu udah apa ya? Udah berubah gitu ya, udah berubah gitu. Jadi bagi yang males, ayolah kita gerak sedikit. Contohnya kayak melakukan kegiatan kecil, kayak ngebantu orang tua di rumah gitu kan. Ya kayak beberes rumah gitu. Terus kayak juga senam-senam, olahraga supaya sehat di tubuh gitu kan. Jangan sampai jadi pemuda yang loyo gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, lakukan yang bisa dilakukan. Kalau kamu asik, sok motivasi aku ya. Kamu sok motivasi aku nih, tapi aku belum bisa memotivasi diri sendiri. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nih, motivasi buat semua nih ya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Nah, dengan hal terkecil kan kata aku tadi bilang, ya kalau misalkan kamu minatnya di, contoh kayak aku ya, minat di vlog gitu kan ya. Nah, kamu bingung nih, aku mau buat vlog apa ya, aku takut gak ada yang nonton loh gitu kan, aku takut yang nonton dikit gitu, aku takut dibenci gitu kan. Nah udah, yang penting mencoba aja dulu berkarya di media sosial. Kalau kayak aku mencoba berkarya dan juga tunjukin kalau kamu itu ada sebuah hasil karya yang dapat ditunjukkan ke halayak publik gitulah. Ya, jadi intinya tuh berkarya ya. Sebenarnya berkarya juga sekarang tuh nggak sulit sih ya, kayak kita bisa buat apa aja jadi sesuatu yang dianggap karya kayak gitu kan. Kayak Jidan nih followersnya hampir berapa? Aduh 2 juta. Astagfirullahaladzim. Aku 18,9K. Salah berarti. Nggak tahu aku salah nyebut apa gimana, lupa. Pokoknya sekitar segitu lah. Suka sombong. Kan tadi ya udah. Ya, asik sekali ya ngobrol kita kali ini. Mungkin karena emang waktunya nggak lama, kita harus berhenti nih. Sayang banget ya. Iya, makasih banget loh buat Kak Jidan udah menemani kita di ngobrol sore kali ini. Aku mau pesan-pesan boleh nggak dikit? Silahkan. Iya, bagi teman-teman nanti yang mau nanya tentang informasi apapun tentang beasiswa, terutama aku ada channel-channel tentang beasiswa dan juga tentang ingin berkarya di media sosial seperti apa, mungkin teman-teman bisa langsung follow Instagram aku. Sedikit promosi nggak apa-apa ya. Follow Instagram aku Febrian_Zidan. Nanti kalian bisa follow, nanti aku follow back, kalian DM aja, oke? Aku udah di fallback belum? Belum, Kak. Tetenya aja belum follow. Ya, mungkin di lain kesempatan kali ini, dan di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu dan ngobrol lagi dengan narasumber yang asik-asik tentunya. Sekian dan terima kasih.